selamat datang di channel Engineer Lego. Di sini kita belajar plus kita mencoba belajar itu menjadi menyenangkan. Oke, sekarang kita mau coba bahas server ML350P keluaran HP, tapi ini generasi 8 sih, generasi lama. Oke, langsung aja ya, kita review. Berikut server yang akan kita review. Ini ProLiant ML350P generasi 8 dari HP dengan prosesor Intel Xeon. Golongan ini termasuk tipe tower, bukan blade ataupun bukan rack. Jadi ini tipe tower, kayak PC biasa namun dimensinya lebih besar dan lebih berat. Oke guys, ini penampakan cover depannya. Ini kalau misalnya ini bisa kita buka, terus di sini ada kuncinya. Oke. Nah, di sini ada 3 tempat nih. Ini dia tempat pertama. Ini juga untuk harddisk. Nah, ini harddisknya itu dia golongannya LFF, large form factor. Jadi yang 3,5 in. Kalau misalnya kita buka nih, ini bisa. Nah, ini kebetulan gue pakai harddisk tapi gue nggak pakai RAID controller, jadi gue taruh di situ. Oke. Nah, terus di sini juga ada tempatnya. Nah, di dalam situ kalau misalnya di dalam sini bisa dilihat itu tempat naruh RAID controller. Tempat naruh RAID controller. Jadi harddisk ini itu connect ke dalam satu board yang namanya RAID controller. Nah, terus ini kalau misalnya kita buka, ini enclosure untuk 3,5 in ya. Artinya kalau misalnya nanti mau upgrade, ini kita harus beli lagi tempatnya, ini enclosure-nya, karena nggak bisa pakai ini. Ini kalau misalnya kita copot semua isi dalamnya, nah ini kita copot ya guys. Nah, ini SAS, ini dikatakan SAS, ini SAS 3,5 in gitu. Ini SAS 3,5 in 500 GB 500 GB. Nah, ini nggak tahu nih speednya berapa nih. Oke. Nah, itu di dalamnya itu nggak kelihatan dari sini sebentar. Nah, itu RAID controller guys. Jadi harddisk-harddisknya itu masuk ke dalam situ, langsung terkoneksi ke RAID controller ya. Oh ya, yang perlu diperhatikan ya guys, kalau misalnya RAID ini di sini ada yang namanya nomor. Ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Jadi urutannya itu harus benar. Artinya kalau misalnya kita nge-RAID terusnya, ini singkat ya, ulasan singkat ya. Kalau misalnya kita nge-RAID terusnya ternyata kita salah nyolokin, itu nanti sama BIOSnya atau sama RAID-nya suka dimarahin. Oke, ini cuma pengalaman aja sih. Oke, ini kita pasang dulu ya guys. Oke, ini penampakan samping. Jadi langsung aja, ini cara bukanya di sini nih. Nah, ini udah langsung kebuka. Ini langsung kebuka ya. Udah ada kuncinya. Nah, terus, nah di sini ada aturan pakainya nih guys. Nah, ini ada aturan pakainya nih. Jadi kalau misalnya kita mau upgrade atau apa, ini referensinya bisa dari sini atau bisa browsing ke internet. Nah, di sini dia ada yang namanya SFF driver, terus CLFF driver. Jadi ini tinggal tergantung kebutuhan. Terus di sini ada untuk cara pasang prosesor, ya kan? Terusnya di sini ada number soket-soket ataupun konektor-konektor yang bisa digunakan kayak USB, terusnya PCI Express-nya dan sebagainya. Nah, ini bisa dibaca nanti
di spesifikasi dari HP-nya sendiri. Nah, terus di sini ada yang namanya untuk memori. Ya, nanti kayak gini kali ya. Nah, di sini ada yang untuk namanya pengaturan memori, ya kan? Memori juga kita nggak boleh salah pasang. Jadi di sini ada nanti ada bridge-nya, istilahnya ada memori handle prosesor ini handle hanya memori di sini. Dalam prosesor ini hanya handle memori di sini. Jadi ini adalah dual prosesor. Oke. Nah, ini penampakan dalamnya, guys. Nah, ini penampakan dalamnya ya. Mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, di sini enak. Bedanya server sama PC biasa tuh dia udah plug and play aja, guys. Misalnya kayak gini, ya kan? Ini untuk fan. Jadi kalau misalnya mau nambah fan, tinggal beli, terus pasang deh. Oh, ini fan ya. Fannya gede banget, guys. Suaranya wow, ngawung banget deh. Nah, tuh, ya kan? Ini fan. Fannya banyak, guys. Ini fan. Oke. Nah, ini juga bisa kita copot nih, guys. Enak gitu. Tapi ini kita copot ini dulu ya. Ini untuk biar nggak kotor aja sih. Nah, ini kita bisa tarik. Nah, ya kan? So simple kan? Ini adalah server. Oke. Nah, ini yang tadi saya bilang. Red controllernya tadi di sini nih. Sebentar, saya taruh ini dulu. Nah, red controller ada di sini nih. Red controller. Ini red controller masuk ke kabel SATA di sini. Makanya saya gandeng seperti ini. Ini biar nggak masuk ke red controller. Karena kalau misalnya ini saya taruh di red controller, ini harddisknya SSD sama harddisk nggak akan bisa nyatu. Kenapa? Karena red controller ini hanya support 2 grup. Ya, grup RAID 1 atau RAID 0. Nah, kalau misalnya kita mau nge-RAID itu harus sama tipe harddisknya, sedangkan ini berbeda. Jadi gua nggak masukin ke controller, jadi gua taruh aja asal lah istilahnya, gua taruh di sini untuk bisa langsung masuk ke detek harddisk biasa. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ya boardnya. Nah, ini sama aja kayak misalnya ini kan PC tower. Kalau misalnya PC tower, sorry, ini server tower. Kalau misalnya server rack, ya ini tinggal kita balik aja, gitu. Bentuknya mirip kayak gini, gitu loh. Boardnya gede, terusnya prosesornya. Nah, ini kebetulan dual prosesor, tapi prosesor yang pertama ini, server ini hanya memasang satu prosesor. Jadi prosesor ini hanya menghandle nih area sini. Kalau misalnya kita pasang memori di area sini nggak akan bisa kedetek, guys, gitu. Jadi kita murni area sini. Nah, terus di sini kalau misalnya kita lihat review speknya, di sini ada PCI Express 3, ada berapa tuh, ada 3, ya kan. Terusnya PCI yang biasa X berapa tuh, nanti bisa dilihat di deskripsinya. Nah, ini sebagian besar review untuk server tower yang tadi apa ya, server towernya itu ML350P generasi 8 gitu. Jadi bentuknya seperti ini. Oh ya, ini juga supportnya lumayan tinggi juga ya untuk memorinya. Kalau misalnya gue baca itu satu keping DDR3 nih buffer ya. Ya nanti bisa dicek antara buffer sama unbuffer, register dan non register ya. Nah, ini kebetulan pakai yang register buffer. Nah, terus ini dia satu keping itu bisa 32 giga. Jadi satu keping ini 32 giga. Nah, ini dual, artinya kalau misalnya ini full 32 giga dengan dual prosesor bisa nyampe 300 sekian, tinggal dikali aja ya. Ini 24 soket kalau nggak salah, tinggal dikali 700 sekian giga lah. Ini bisa support gitu. Jadi lumayan asik juga dengan memori segitu kita untuk melakukan suatu processing atau
melakukan VM dan lain sebagainya. Oke guys, ini review sekilas tentang server tower. Nanti kita coba upgrade, simulasi upgrade memori dan upgrade kita pakai NVMe. Kemarin kan gue udah posting untuk desktop ya NVMe. Nah, kita coba taruh NVMe-nya di sini. Gitu. Oke guys, mungkin sekian dulu review server ini. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Terus jangan lupa like, subscribe, sama loncengnya dipencet ya guys. Oke. Thank you, sekian dan terima kasih.
PC yang ada.